Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, sebelum kita akan bersama untuk memulai ibadah doa malam pada saat ini, mari kita bersama berdoa, kita bersyukur untuk setiap pertolongan, penyertaan, dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa. Sungguh kami berterima kasih, kami bersyukur kami dikaruniakan kekuatan dan kesehatan. Kami bersama-sama bersehati saat ini. Kami akan memuji, kami akan menyembah-Mu. Biarlah urapan-Mu turun atas kami. Kuduskan kami, hati, jiwa, dan roh kami. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dari dasar hati kami yang paling dalam, kami boleh mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas setiap anugerah kasih dan kemurahan-Mu. Mari Bapa berkati kami semua, rekan-rekan saudara-saudara kami yang sekiranya mereka masih dalam perjalanan untuk menuju tempat ini, penyertaan-Mu nyatakan sehingga saudara kami berkumpul di tempat ini dengan penuh damai sejahtera. Dan setiap kami yang sudah hadir, baik umat-Mu maupun para hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah ini, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kemampuan Tuhan turun atas kami semua. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita dapat memuji, meninggikan dan membesarkan nama Yesus. Amin. Sungguh karena kekuatan kita hanya dapatkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bersama-Mu. Ku tak mampu sendiri.
Mustahil bagimu, itu sangat
mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagi saat aku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari bersama-sama kita angkat pujian dengan lebih tinggi lagi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika berserah, mujizat itu nyata. Terima mujizat
nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena pada malam hari ini kami masih memberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu serta menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terimalah ya Tuhan segala pujian dan penyembahan kami ini ya Tuhan. Ya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Ya pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami akan berdoa, kami serahkan ibadah raya pada hari ibadah raya Mandarin pada hari Minggu besok ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya ibadah kami Kau berkati, kita semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kiranya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu yang datang beribadah pulang memperoleh berkat dan memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hamba-Mu yang akan melakukan tugasnya ya Tuhan, mulai dari terima tamu, absensi, kolektan, multimedia, singer, song leader, pemain musik, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu beserta penerjemah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Yang Kau berkati ya Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan sehingga pada hari Minggu besok mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga semua yang dilakukannya semuanya berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan pemimpin kami, Ibu Julien dan Bapak David Liu. Kami serahkan ke tangan-Mu, kedua pemimpin kami ya Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan segenap pengurus, pekerja, pelayan, dan bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Mandarin. Kami serahkan ke tangan-Mu. Kau berikan mereka roh sukacita untuk melayani, saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, sehingga semua yang mereka lakukan semuanya semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan GPPS tempat kami bernaung ya Tuhan, GPPS Sawahan. Kami serahkan ke tangan-Mu, baik ibadah hari Minggu pagi maupun sore ya Tuhan berkati. Kami juga serahkan kedua penatua kami, gembala kami, juga seluruh staf, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Sawahan. Kami serahkan ke tangan-Mu, sehingga melewati GPPS Sawahan ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan pendidikan Alkitab di Sawahan ya Tuhan, mulai dari SLAM, SES, bahkan STAS, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Kami serahkan baik murid maupun dosen-dosennya. Kau berkati ya Tuhan, sehingga melalui ketiga lembaga pendidikan Alkitab ini dapat mencetak hamba-hamba Tuhan yang takut akan Kau, sehingga di mana mereka ditempatkan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tidak henti-hentinya Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, beserta wakil, menteri-menteri, seluruh pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan ke tangan ya Tuhan, yang Kau berikan mereka roh takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga memimpin bangsa kami dengan penuh tanggung jawab, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, cukup sandang pangan, spiritual dan material. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan sebentar tahun depan akan diadakan pemilihan presiden ya Tuhan. Tolong Tuhan, kami serahkan kiranya Tuhan turun campur tangan, sehingga pada pemilu yang akan datang akan terpilih seorang pemimpin yang benar-benar takut akan Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan kiranya jauhkan dari segala mara bahaya, kekacauan, perpecahan, kerusuhan, huru-hara dan lain-lainnya ya Tuhan, sehingga pemilu yang akan datang berjalan dengan baik, berjalan dengan tertib, lancar dan aman.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan kota kami, kota Surabaya. Kami serahkan Bapak Wali Kota, bersama wakil, seluruh pemerintahan yang tertinggi sampai tingkat RW RT. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan di kota kami, sehingga anak-anak-Mu ini akan selalu senantiasa dapat beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Tolong Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami masing-masing ya Tuhan, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga ketika benih-benih Tuhan, benih firman Tuhan ditaburkan, dapat tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hamba-Mu yang sebentar hendak mendatangkan firman-Mu. Kau kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang disampaikannya sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berfirman Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau malam hari ini tes. Ya, puji Tuhan. Saya hanya kasih pengumuman singkat saja. Besok Minggu ada latihan kur. Ya, jadi bagi semua yang ikut kur, mohon kehadirannya. Jangan ada yang bolos. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan diberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PDM. Ya, kenapa saya harus sebut PDM? Karena beliau juga pejabat GBPS. Ya. Ya, Pendeta Yusak Cipto Santoso. Beliau adalah cucu dari Ibu Kim Liu. Ya, mungkin ada yang ingat dulu zamannya di Bukit Doa, ya, pegang kantin itu ya. Saya juga nggak menangi zamannya. Ya, puji Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini sungguh bersuka cita. Saya boleh istilahnya seperti tema Taman Rohani ya, back to church, kembali ke gereja ya. Nah, ini saya bersyukur boleh kembali di tempat ini ya, setelah sekian tahun dan sekian lama saya tidak pernah menginjak di Sawaan. Saya kecil kecil sekolah minggu di Sawaan, SMP juga masih di Sawaan, lalu SMA masih di Sawaan, Eklesia. Setelah itu kuliah baru di Bibis saya. Baru di Bibis, tapi setelah sekian lama saya dibaptis juga di tempat ini di Sawaan, diserahkan ke Komisak. Jadi puji Tuhan boleh kembali tempat ini melayani satu anugerah dan sungguh sukacita buat saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Biar tak mengurangi sukacita kita, perkenalkan nama saya Yusak Cipto Santoso. Ya, ada Ciptonya, bukan Yusak Santoso saja. Kalau Yusak Santoso saja itu dulu yang kepala saya di BBBS ya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di Mazmur 13 nomor 1 sampai nomor yang ke-6. Mazmur 13 nomor 1 sampai nomor yang ke-6. Mazmur 13 nomor 1 sampai nomor yang ke-6. Saya memberi tema segar di masa sukar. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri tentunya hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Kalau boleh kita jujur, kita jalani. Mengapa saya katakan demikian? Karena tepatnya tadi dan juga minggu lalu hari Jumat, kebetulan Jumat 2 kali berturut-turut saya ke Pak Bean, saya ke satu toko yang sebenarnya toko itu tidak pernah sepi, saudara sekalian. Toko itu ramai terus. Bahkan kalau ada orang pembeli yang mau datang, kalau dia sudah repot, sudah jam 1 itu sudah banyak, yang mau beli itu diusir-usir, ditolak-tolak, udah tidak melayani. Apalagi kalau itu pembeli baru, ditolak-tolak, saudara sekalian. Nah, ternyata 2 minggu berturut-turut ini, minggu lalu dan Jumat ini, ternyata benar-benar sepi. Saya datang ke sana, tidak ada pembelinya. Saya sempat 1 jam di sana, yang beli itu cuma saya, itu cuma 1 atau 3 orangan. Tapi biasanya lebih dari itu, ramai sampai barangnya itu numpuk-numpuk. Tapi hari ini dan minggu lalu sepi pol. Yang jualan sampai bilang gini, ya apa nyonya kayak gini terus. Ya walaupun gini saya nggak dipanggil sini, tapi memang sini gitu ya. Nah puji Tuhan. Ya apa nyonyo, mau soalnya kayak gini terus ya apa? Buat ini. Ya apa?
Ya apa kerja kayak gini, karyawan tetap gajian, tapi jualan nggak keluar-keluar. Sepi soro dunyo. Iya, ini memang sepi. Lho lah ini sepi kan? Iya memang sepi. Kabeh kabeh. Tadi saya lewat Jalan Songo Yudan itu ya sepi. Biasanya itu mau macet, nggak bisa lewat. Tapi itu buat main sepak bola bisa. Jalan Kiai Mansur itu mesti rame, tapi bisa buat benar-benar main bola di sana itu bisa sepi, tidak ada truk yang lewat. Lu iya Ray, iya memang sepi. Lu mau ya kayak apa ya kayak gitu? Ya inilah realita yang dihadapi. Mau tidak mau Bapak Ibu Saudara sekalian, masa sukar itu pasti kita alami. Masa sukar itu pasti kita hadapi. Cuma yang membuat beda respon kita. Tidak peduli kamu Kristen ataupun tidak Kristen, tidak peduli kamu pengikut Yesus atau tidak pengikut Yesus, masa-masa sukar itu pasti dihadapi. Kesulitan itu pasti harus dijalani. Tapi yang membedakan itu respon kita. Nah kita akan merenungkan sama-sama firman Tuhan. Seperti Daud ketika dia menghadapi masa sukar. Bukannya dia lari, tetapi dia tetap menghadapi masa sukar itu. Dan meskipun dia menjalani masa sukar, tetap Daud mengalami yang namanya kesegaran. Nah kita biarlah apa yang dialami Daud itu juga terimpartasi bagi kita. Ketika kita hari-hari juga alami masa sukar, tapi kita bisa tetap haleluya, kita tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Karena kita segar di dalam Tuhan. Amin. Kita sama-sama baca firman Tuhan di Mazmur 13 nomor 1 sampai nomor 6. 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu banyak orang itu tidak suka kalau yang mengalami namanya padang gurun. Kalau bisa kita tidak lewat, jangankan tinggal lewat aja pasti tidak mau. Kenapa? Karena pada waktu itu dan pada hari-hari ini, padang gurun itu digambarkan sebuah pencobaan yang berat, sebuah kesesakan, sebuah yang namanya kekeringan rohani, sebuah yang namanya penderitaan yang terus-menerus. Bahkan seolah-olah padang gurun itu diibaratkan tidak adanya pertolongan Allah, atau benar-benar jauh dari pertolongan Allah. Maka dari itu orang-orang pastinya tidak mau mengalami padang gurun. Lewat aja loh tidak mau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mau tidak mau, kita tidak bisa menolak. Mau tidak mau, pasti itu akan kita alami. Siapa yang tidak pernah mengalami penderitaan? Siapa yang tidak pernah mengalami kesesakan? Siapa yang tidak pernah mengalami sakit penyakit? Siapa yang tidak pernah rasa-rasanya kita itu jauh dari pertolongan Tuhan? Saya kalau boleh jujur, pastinya kita semua pernah mengalami. Saya pun juga pernah mengalami hal yang demikian, saudara sekalian. Tidak peduli pendeta ataupun bukan pendeta, semua orang pasti mengalami hal yang demikian. Cuman sekali lagi yang dikatakan, responnya itu berbeda. Ada orang ketika menghadapi padang gurun, kesesakan, kesulitan, penderitaan, responnya mungkin stres berat. Mungkin pikirnya ada wis bawaan gak menghadapi, gak bisa menyelesaikan. Percuma aku mau ngapa-ngapain, stres gak kuat, sudah gak kuat. Dan mungkin lari-larinya ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri mungkin minum obat tidur, daripada nggak bisa tidur. Bangun tidur udah doa tapi tidak bisa tidur. Pusing, stres, masalahku kakek sakit tuh, anakku tuh nyakit, no sakitnya sampai di sini, gedok-gedok ini gitu. Wes berat, mau minum obat tidur supaya bisa tidur. Atau mungkin minum minuman keras, pikirnya apa ya, bisa lupa lah. Walaupun sejenak, pokoknya aku bisa melupakan masalahku lah, yang penting happy dulu lah. Masa itu tidak pernah happy? Ada yang pilih minum minuman keras. Atau mungkin lari ke nightclub.
dengan teman-temannya. Ya, pokoknya bisa goyang-goyang, dansa lah. Yang penting kan aku seneng, happy. Siapa tahu masalah aku lupa. Ya, ada juga yang lari ke narkoba, saudara sekalian. Karena beratnya hidup, kesulitannya begitu berat. Dia ingin lepas dari itu semua. Mungkin dia pilih jalan singkat dengan narkoba. Tapi ada yang pilih cuma mungkin sudah tidur, relax, buat apa mikir susah-susah. Nanti kan waktu yang menyelesaikan. Pikirnya itu time will help. Waktu itu loh nanti yang menyelesaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah benar waktu itu bisa menyelesaikan masalah kita? Kalau kita mau jujur dan merenungkan sejenak, waktu itu tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah kita. Justru waktu itu akan terus menggerogoti sukacita kita, rasa happy kita, kebahagiaan kita, kesehatan kita. Waktu itu akan terus menggerogoti itu semua. Kalau masalah kita tidak kita hadapi dan selesaikan, kita akan tambah sakit, tambah menderita kalau kita tidak berani menghadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau boleh jujur saya katakan, kebutuhan untuk menghadapi masa sukar itu bukanlah perubahan situasi, bukanlah perubahan keadaan, tetapi yang kita butuhkan untuk menghadapi masa sukar atau kesulitan yang kita jalani itu adalah kekuatan untuk kita boleh menjalani dan melewati. Kita perlu kekuatan, saudara sekalian. Kenapa? Karena dunia ini tidak peduli kita itu lagi baik ataupun lagi susah, kita lagi senang ataupun lagi duka cita. Dunia itu tidak peduli keadaan kita, saudara sekalian. Dunia itu cuma menuntut dan memaksa kita untuk kita itu tetap senang, untuk kita tetap happy. Tidak usah memikirkan yang nama masalah, tidak usah memikirkan hari esok. Yang penting hari ini ya habiskan hari ini senang-senang aja. Namun berita baiknya, saudara sekalian, Allah yang kita iman itu benar-benar peduli dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masa sukar, dia selalu buka tangannya. Ayo, berjalanlah bersama aku. Berjalanlah bersama aku, karena aku menyertai kamu senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini loh berita baiknya. Kalau begitu, apa respon kita? Apakah kita mau berjalan bersama dia? Apakah kita benar-benar mau berserah kepada dia? Atau sebaliknya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekayaan kita, pikiran kita, kehebatan kita, kedudukan kita, ataupun orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mengajarkan kepada kita, ketika dia menghadapi masa sukar, ya memang di dalam kitab Mazmur tadi tidak dijelaskan masa sukar apa yang Daud alami dan hadapi. Memang Alkitab membisu, saudara sekalian, tetapi bukan berarti tidak ada masalah. Ada dua penafsir mengatakan kesulitan atau kesesakan yang dihadapi Daud. Yang pertama, kemungkinan dia mengalami kesesakan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh. Atau yang kedua, kemungkinan dia benar-benar mengalami kesesakan dan penderitaan yang sangat itu karena dia dikejar-kejar anaknya Absalom mau dibunuh juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, sakit hati yang mana yang paling menyesakkan? Orang tua mau dibunuh anaknya lebih daripada tahu anak kita kecil, kita gede, kita besarkan, sudah besar mau bunuh kita. Sakitnya di mana? Sini apa sini? Pasti di sini, bukan? Kita pun kalau bisa mati sakit, oh so tega gitu kan ya. Inilah realita yang terjadi. Daud alami kesesakan itu, saudara sekalian. Tapi Daud ajarkan, ketika kita ada persoalan yang semacam itu, padang gurun yang semacam itu, ayo berserah pada Tuhan. Daud berserah, saudara sekalian. Berserah itu bukan berarti pesimis, bukan. Berserah itu bukan berarti pasrah, bukan. Berserah itu optimis bahwa hidupnya tetap disertai Tuhan. Berserah itu berarti menyerahkan hidup ini hanya di tangan Tuhan. Baik suka ataupun duka, baik bahagia ataupun lagi mengalami kesulitan, baik sehat ataupun sakit, tetap mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Tetap bisa bersyukur. Ini disebut apa? Adanya tindakan iman. Iman yang bukan setengah-setengah, iman yang bukan musiman, tapi iman yang utuh dan menyeluruh, saudara sekalian. Benar-benar utuh iman itu dipercayakan kepada Tuhan. Tentu jadi pertanyaan, kenapa kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan? Kenapa sih kita ini sebagai anak Tuhan perlu menyerahkan diri kepada Tuhan? Jawabannya cuma satu, supaya rencana dan kehendaknya benar-benar dinyatakan dan tergenap di dalam hidup kita, dan namanya dimuliakan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita benar-benar bisa berserah, saya sangat yakin dan percaya, apapun yang kita hadapi, kita tetap segar dan bisa berkata, haleluya. Bersukacitalah senantiasa itu adalah hal yang sangat-sangat mungkin terjadi. Karena apa? Karena kita telah menyerahkan kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana respon penyerahan diri Daud kepada Allah ketika dia menghadapi kesesakan atau masa sukar itu. Bagaimana Daud menyerahkan diri? Kita akan lihat yang pertama, saudara sekalian. Respon Daud penyerahannya bagaimana? Yang pertama, Daud meratap kepada Allah. Daud meratap kepada Allah. Coba kita perhatikan sama-sama di Mazmur 13 tadi, nomor 2 dan nomor 3. Mazmur 13 nomor 2 dan nomor 3. Di sana dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud ternyata memulai ratapannya dengan to the point, terang-terangan, langsung, dengan tegas dia menyatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Selamanya kah? Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Daud mengatakan seolah-olah bahwa Allah itu telah menjauhkan dirinya darinya. Seolah-olah Allah telah memalingkan wajahnya terhadap dirinya. Ketika Daud tak kunjung melihat pertolongan Allah, imannya rasa-rasanya berbenturan dengan realitanya, saudara sekalian. Seolah-olah Daud merasa Allah itu berlambat-lambat untuk menolong dia. Bahkan mungkin kalau dipikir, mungkin Allah itu sudah tidak mau nolong aku. Makanya dikatakan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Selamanya kah? Di satu sisi Daud itu percaya Tuhan menyertai. Di satu sisi Daud percaya Tuhan itu akan menolong. Di satu sisi Daud itu yakin bahwa mujizatnya pasti dinyatakan dalam hidupnya. Tapi di sisi yang lain, saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri realita yang dilihat Daud, tetap kesesakan, kesulitan yang harus dihadapi. Bukankah ini juga kita jalani dan kita hadapi kadang-kadang, saudara sekalian? Di satu sisi kita percaya Tuhan itu menyertai kita. Di satu sisi kita yakin bahwa Tuhan itu akan menolong dan membuat mujizat dalam hidup kita. Tapi di sisi lain, kita lihat loh kok kayak gini ya, loh cek susah nih ya, loh utangku cek belum lunas loh ya, loh aduh sakitku cek sakit loh ya. Bukankah ini juga terjadi dalam hidup kita yang demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Realita kita lihat rasa-rasanya Allah itu meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ini berarti menunjukkan Daud tidak beriman? Bukan, Daud tetap beriman. Namun tidak bisa dipungkiri, antara iman dan realita itu kadang-kadang seringkali berbenturan dalam hidup kita, saudara sekalian. Mengapa kok berbenturan? Karena memang itu diizinkan terjadi supaya apa? Iman kita benar-benar bertumbuh, supaya kita semakin mengenal Allah. Bukankah kita itu diberi iman hanya sebesar biji sawi, Bapak Ibu Saudara? Tidak langsung gede, bukan? Hanya bisa biji sesawi. Nah, sebiji sesawi ini supaya tumbuh bagaimana? Ya harus dibenturkan dengan realita, dibenturkan dengan persoalan hidup, dibenturkan dengan masalah. Ketika dibenturkan ini, iman kita akan semakin bertumbuh, kita akan semakin mengenal Dia, semakin dewasa dalam mengenal Dia. Dan ternyata, saudara sekalian, penderitaan yang Daud alami itu benar-benar memasuki area yang lebih dalam. Ia bukan hanya menderita secara tekanan dari luar, dia pun menderita juga jiwanya. Jiwanya benar-benar tersiksa, saudara sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ketiga, dia katakan begini. Dengan pilu Daud itu berkata, berapa lama lagi aku harus merasakan kesakitan di dalam jiwaku, kesedihan di dalam hatiku siang dan malam. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami pergumulan yang seperti Daud alami? Rasa-rasanya jiwa dan batin itu tersiksa. Pernahkah kita disudutkan dari berbagai sisi? Rekan-rekan kerja kita nyalain kita, mungkin menekan kita, atasan kita mungkin menekan kita, mungkin orang-orang di sekitar kita bersepakat untuk menjerumuskan dan menjatuhkan kita. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita mungkin menjauh dari kita ketika kita menghadapi masalah. Dan rasa-rasanya kita seorang diri.
Mereka hanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Pernahkah kita mengalami hal yang demikian, saudara sekalian? Ketika kita mengalami hal yang demikian, Daud mengajak kita, ayo meratap kepada Allah. Merataplah kepada Allah, bawalah segala kesesakanmu, kesulitanmu, apa jadi beban hatimu, utarakan kepada Allah. Jangan pernah tahan-tahan, ceritakan itu semua kepada Allah. Apa yang kita alami, ceritakan kepada Allah. Bukankah kita sebaliknya? Makanya kenapa kita hadapi masalah dan semakin kuat, justru semakin lemah. Kenapa? Karena kita tidak pernah cerita sama Allah. Ceritanya sama siapa? Sama si A, sama si B, sama si C. Kita lebih suka apa? Sambat sama orang lain. Betul? Kita lebih suka sambat, cerita sama saudara kita, cerita sama siapa? Teman kita, sahabat kita, kalau perlu tetangga kita ceritain semua. Kalau kita bisa cerita sama si A, si B, si C, apa? Kita merasa bangga gitu loh, saudara. Kita itu merasa juara rasa-rasanya. Bahkan kalau kita boleh jujur nih, cerita sama si A, aduh Ci, aku nih Ci, berat nih, bojoku dipecat, aku gak bisa bayar sekolah nih anakku Ci, apa, belanjaanku juga kurang, tapi gak pernah lo Ci. Tadi satunya diceritain, dengan gitu langsung juga ngomong, oh iya tadi aku ya soro lo Ci, soro. Aku jadi ya berat Ci, anak-anakku masuk SMA, apa nih sekarang kerjaan di sepi Ci, ya apa. Ci ini juga ngomong, lo iya tadi, tapi aku gak sepi lo Ci, bojoku gak kerja Ci. Ini aku ngomong lagi, lo bojoku gak kerja ya mendingan aja, tapi kan aja Ci jualan. Nah aku nih apa Ci, aku gak kerja, kerjaan di bojoku sepi. Wes, waduh sambat-sambatan nih. Dan rasa-rasanya berlomba-lomba merasa juara nomor 1 kalau masalahnya berat gitu loh, saudara. Kan ironis. Bukan yang seringkali kita juga lakukan. Kita tuh lebih suka sambat, cerita sama si A, si B, si C, supaya apa? Dikasihani orang. Loh Bapak Ibu Saudara, ini keliru, ini salah. Buat apa kita cerita masalah kita ke orang lain? Paling orang lain itu cuma ngomong apa sih? Oh iya ya, sano. Betul ya? Paling cuma di sano hitam, Bapak Ibu Saudara. Atau enggak ya ditolong ya sekali-sekali mungkin ditolong, tapi kalau terus-terusan apa? Jadi omongan, jadi rasa-rasan bukan? Bahkan mungkin jadi bahan cerita gereja. Loh, ini realita loh, Saudara. Yang di kampung jadi cerita acak kampung. Loh, inilah yang terjadi. Tapi kalau kita cerita sama Allah, apa yang terjadi? Justru Dia yang akan menurunkan tangannya. Ketika kita menangis di hadapan Allah, Tuhan itu tidak akan ngomong, oh ya sakno ya. Enggak. Justru ketika kita cerita dan menangis di hadapannya, firman Tuhan katakan apa? Di Mazmur 56 ayat 9, Daud dengan tegas katakan, Mazmur 56 ayat 9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kiblatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu diajarkan, kita itu sudah diingatkan, ketika kita penuh dengan persoalan dan kita tidak kuat, tidak tahan, ceritakan itu kepada Allah. Kalau memang kita tidak bisa bicara, ya menangislah di hadapan Allah, merataplah di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan mungkin pandang hina kita. Air matamu dan air mataku ditampung dalam kiblatnya, Bapak Saudara sekalian. Ingatlah, ketika kita tidak bisa bicara lagi kepada Allah ataupun kepada yang lain, air mata ini adalah seruan yang akan sampai kepada Allah ketika bibir ini tidak bisa bicara. Bapak Ibu Saudara sekalian, air mata kita itu benar-benar berharga. Buat apa kita sia-siakan air mata ini hanya menangis kepada orang lain, minta belas kasihan orang lain? Buat apa? Bukankah lebih baik kita masuk kamar, tutup pintu dan kita meratap, menangis di hadapan Allah? Karena ditampung dalam kiblatnya. Jangan pernah malu menangis di hadapan Allah. Utarakan semuanya kepada Allah. Ceritakanlah semuanya kepada Allah. Bertanyalah juga kepada Allah, karena Dia Allah yang Maha Tahu dan berdaulat atas hidup kita. Kita aja cerita sama si kasih tidak malu kan? Apa yang malu sama Allah? Kalau sama orang lain itu harusnya malu, tapi sama Allah tidak usah malu, karena Dia pencipta kita, saudara. Dia Bapa kita. Kita yang minta roti pasti dikasih bibit. Gak mungkin dikasih batu. Kita minta telur gak mungkin dikasih ular. Makanya ceritakanlah sama Allah. Setuju katakan amin. Amin. Ceritakan sama Allah, menangislah kepada Allah. Dan yang kedua, saudara sekalian, apa yang diajarkan Daud ketika dia berserah kepada Allah?
selain meratap kepada Allah, ternyata Daud juga memohon pada Allah dengan sungguh-sungguh. Daud memohon, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh atau dengan gigih, saudara sekalian. Coba kita perhatikan Mazmur 13 nomor 4 dan 5. Di sana dikatakan demikian. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menarik. Setelah Daud meratap kepada Allah, setelah Daud menaikkan ratapannya, tangisannya kepada Allah, Daud itu tidak pergi kamar mandi, lalu cuci muka, habis itu pergi, ya wes ya Tuhan, aku tak lakukan lainnya lagi. Enggak, saudara sekalian. Daud tidak gitu. Daud bukannya mencuci muka lalu pergi begitu saja terus lupa gitu, enggak. Daud justru sebaliknya. Seperti Yesus, saudara sekalian. Daud justru berdoa lebih gigih. Daud justru berdoa lebih sungguh-sungguh. Bukankah ini juga diajarkan Yesus kepada kita? Ketika dia takut dan gentar menghadapi salib itu, bukankah dia berdoa lebih sungguh lagi? Dia berdoa memohon lebih sungguh lagi sampai keringatnya seperti tetesan darah. Makanya Yesus itu ingatkan pada kita, ketika menghadapi masa sukar, berdoalah lebih sungguh. Seperti Daud pun berdoa lebih sungguh lagi. Supaya apa? Jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, justru sebaliknya, orang yang mengalami orang yang mengalami masa sukar, dia berdoa lebih sungguh-sungguh. Dia tidak akan jatuh dalam pencobaan, tapi dia justru akan berbuah lebih lebat. Dia akan semakin jadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud memohon dengan gigih. Setelah dia meratap menangis di hadapan Allah, dia memohon dengan gigih. Bagaikan seorang karyawan yang datang kepada bosnya, Pak, tolong kasihani aku, Pak, tolong jangan pecat aku, kasihani aku, Pak. Ibarat seperti seorang anak yang datang kepada mamanya memohon dengan gigih, tolong aku, tolong, aku gak kuat, tolong. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang jadi kunci kemenangan Daud. Daud memohon pada Allah, ia memohon dengan gigih. Dan akhirnya apa? Ketika dia memohon dengan gigih, ia mendapati bahwa dirinya, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Situasinya belum berubah, keadaannya belum berubah, tetapi hatinya dilimpahi dengan sukacita, saudara sekalian. Makanya Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-6. Itu kan masih dalam satu keadaan, tapi dia rubah. Hatiku sekarang bersukacita karenamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau hari-hari ini ada masa sukar, sudah meratap pada Allah, tambah dengan lebih gigih memohon lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah give up. Tetap berseru kepada Allah. Seberat apapun masa sukar yang kita hadapi, di dalam Allah itu pasti ada selalu jalan keluarnya. Maka dari itu, saudara sekalian, berdoalah dan jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa lebih sungguh. Kenapa? Karena setiap masa sukar pasti ada jalan keluarnya. Apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi, itu sangat mudah bagi Tuhan untuk memberi kita jalan keluar. Kenapa? Bukankah 1 Korintus 10 ayat 13 sudah katakan dan ingatkan pada kita? Kita mungkin apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Berarti, saudara sekalian, sebenarnya mau saya katakan, ketika engkau dan saya, orang-orang percaya ini, mengalami masalah, mengalami kesesakan, mengalami kesulitan hidup, itu sebenarnya biasa. Tidak usah digede-gedein, biasa. Kalau justru kita tidak pernah mengalami masalah, kita tidak mengalami kesesakan, kita tidak mengalami persoalan apapun, perlu dipertanyakan, kita itu anak setan atau boleh Yesus? Kalau anak setan nggak mungkin digudok, betul ya? Nggak mungkin dicobai, bolo ini bukan anak kok. Karena kita bukan golongan setan, bukan anak setan, kita digudok, kita dicobai terus. Makanya Tuhan katakan biasa kok, itu tidak apa-apa, biasa.
Di koma loh masih ada itu, Bapak. Dilanjutkan, aku Allah yang setia. Pencobaan biasa itu tidak akan melebihi kekuatan lo, dipatok lo, Bapak. Biasa kalau dipatok, sini lo, tidak akan melebihi kekuatanmu. Seperti Ayub lo, jangan ambil nyawanya, dipatok sudah. Dilanjutkan lagi, aku Allah yang setia lo. Allah yang setia, berarti setia itu apa? Tidak pernah meninggalkan kita, bukan? Janjinya pasti selalu ditepati, kan? Tidak kayak janji suami kita, anak kita, istri kita, bukan? Yang kadang-kadang bohong, kan? Istri kita mungkin sering janji suami di waktu pacaran, ayo nikah sama aku, nanti tak bangun rumah gede, nanti di belakang rumah tak bangun kolam renang, ya ayo tak nikah sama aku, pasti setia, nanti tak kabulno semua apa yang kamu mau. Setelah nikah apa yang terjadi, Bapak Saudara? Jangankan kolam renang, God lain tidak ada. Loh, itu kan manusia janjinya, tapi Allah kita yang setia itu pasti nepati. Bukan hanya setia loh, di situ dikatakan, aku juga akan memberikan jalan loh. Maka dari itu kita perlu berdoa untuk tahu jalan keluarnya. Minta dengan gigi apa yang jadi jalan keluarnya. Jangan minta ke A, B, C, D, apalagi ke Gunung Kawi. Mintalah kepada Tuhan, saudara sekalian. Berdoa dengan sungguh-sungguh berarti kita itu berdoa dengan iman. Kita tidak peduli bagaimana situasi dan kondisi yang kita alami, tapi kita tetap percaya Tuhan beserta aku. Tuhan ada di pihakku. Siapa lawanku? Itu iman, Bapak Saudara. Daud ketika menghadapi hal itu, Daud berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam doanya yang sungguh-sungguh itu, Daud menemukan yang namanya Hesed Adonai. Hesed Adonai itu bukan keset. Hesed Adonai itu bahasa Ibrani-nya dari loyalitas Allah. Daud menemukan loyalitas Allah. Daud teringat kembali di dalam doanya, dalam permohonannya yang gigih dan sungguh-sungguh itu, Daud teringat kembali bahwa Allah yang dia imani, Allah yang dia percaya itu adalah Allah yang benar-benar menyertai dan menepati janjinya. Dia teringat dulu ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya di padang gurun. Dia harus berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang, berhadapan dengan binatang-binatang buas. Dia yang masih muda, kecil dan imut-imut itu sanggup mengalahkan itu semua karena Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ketika dia berhadapan dengan Goliat yang raksasa itu, hanya dengan tebing, Goliat yang tinggi besar itu runtuh dan kalah di hadapan Tuhan karena Tuhan bekerja dalam hidup. Daud tidak pernah tinggalkan. Daud teringat memorinya itu bahwa Tuhan yang selama ini setia pasti akan menyertai dia. Dia selalu teringat akan karakter Allah yang tidak pernah meninggalkannya, kebaikannya, kasihnya, penyertaannya, semua kemurahan Allah. Dia ingat itu bahwa Allah itu selalu baik dalam hidupnya. Kebaikan-kebaikan Allah akan masa lalu muncul dalam ingatannya ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini kita mulai lupakan kebaikan Allah, ayo meratap di hadapan Allah dan memohonlah dengan gigih. Engkau akan ingat bahwa Tuhan dulu telah menolongmu. Hari ini pun Tuhan akan tolong kau. Besok pun Tuhan juga akan tolong kau. Selama-lamanya Tuhan tolong. Berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara sekalian. Daud menemukan memori itu. Makanya di ayat yang ke-6, Daud menuliskan demikian. Tetapi aku, tadi kan menderita, penuh ratapan, penuh curhatan, penuh keluh kesah di hadapan Allah. Tapi setelah memohon dengan gigih, itu semua dirubah, kalimatnya berubah, saudara sekalian. Di ayat yang ke-6 Daud berkata, tetapi itu perbalikan, kepada kasih setiamu aku percaya. Daud benar-benar percaya akan kasih setia Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Loh, Bapak Ibu Saudara sekalian, situasinya belum berubah, keadaannya belum berubah, tapi dia ingat, dia tahu Tuhannya pasti tolong, Tuhannya pasti selalu baik dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kedua hal ini harusnya cukup untuk menguatkan kita bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang benar-benar setia dalam hidup kita. Di tengah-tengah kesesakan yang kita hadapi, Allah itu tidak akan pernah dan tidak mungkin meninggalkan kita. Dan selama ini Ia juga terus berbuat baik kepada kita.
Coba kita ingat-ingat, bukankah hari ini kita ada di tempat ini masih tegak berdiri sampai hari ini? Bukankah itu kebaikan Tuhan? Kita masih juga bisa percaya dan mengaku Yesus itu Tuhan Juru Selamat kita satu-satunya. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Berarti apa? Keselamatan itu memang untuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dol punya pengalaman itu. Cobalah Bapak Ibu juga ingat pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Apa yang kau imani, hidupi melalui tindakan nyata. Pengalaman bersama Allah itu membuat kita akan mengerti bahwa sesungguhnya Allah itu ada dan berkuasa dalam hidup kita. Pengalaman bersama Allah itu akan membuat kita makin mengenal Dia secara pribadi dan kita bisa bersuka cita. Ingat Bapak Ibu Saudara, meskipun kita jatuh terhempas ke bawah karena masalah persoalan hidup kita, jatuh terhempas dengan keras kayak orang dibanting hidup Saudara, tapi ingat, kita akan tetap jatuh di bawah tangan kasih Allah yang lembut. Kita akan tetap jatuh di bawah tangan kasih Allah yang lembut. Saya teringat satu kisah, sepasang suami istri sudah lama menikah, anaknya sudah besar-besar, sudah punya anaknya 2. Gara-gara persoalannya biasa rumah tangga, biasanya apa sih? Soal uang, kalau enggak isi cemburuan gitu ya, bertengkar. Nah suami itu kalau dilawan kan semakin menjadi-jadi kan, tapi isi juga kadang-kadang yang jengkelin juga, kadang-kadang nggak mau gengsi juga kan. Kamu tidak kayak diomongi, loh aku gak ada diomongi apa? Ya gimana lagi gini? Terus yang isi suami ngomong, kamu tuh cerewet isi maunya apa sih? Isi juga ngomong, kamu maunya apa juga? Kok mesti nantang-nantang terus? Suami, ya sudah gak, kamu maunya apa? Isi ngomong, ya wes cerai aja. Karena isinya udah kerja, rasa punya duit sendiri, nantang, ya sudah cerai aja. Suami ditantang, ya wes kamu cerai, ya cerai aja. Ya udah mulai sekarang aku keluar dari rumah ini. Ini buat kamu dah, aku keluar dari rumah tempat ini. Beneran, pisah. Keluar dari rumah suami. Selama pisah itu 1 bulan berjalan, mulai pengajuan di pengadilan untuk proses perceraian. Jalan 3 bulan, si suami ini ada satu hal surat-surat yang perlu dia miliki. Ternyata masih ketinggalan di lemari istrinya. Dia telepon di rumah, karena malu kan telepon istrinya, karena udah gak ngomong 3 bulan. Telepon di rumah, anaknya yang ngangkat. Dia tanya sama anaknya, "Nyong, mama di rumah enggak?" "Enggak ada, Pak." "Opo? Papa enggak pulang?" "Enggak, Nyong, Papa enggak pulang." "Papa tolong Pak, Nyong ambil surat di Papa di lemari rumah." Sisinya pintar. "Enggak lah Pak, males Pak, enggak tahu Pak di mama ngamuk-ngamuk Pak. Ambilin dewe aja." Dia tanya tolong ambil punya Papa. "Enggak tahu Pak, enggak apa-apa, Papa ambil aja di rumah. Ini mama ya pergi kok, enggak ada, mama pergi luar kota. Besok baru pulang. Udah Papa pergi sini aja, ambilin dewe." "Loh iya dah Mama enggak ada." "Iya enggak ada, wis Papa datang ke sini." Anaknya pintar, cerdik, karena Pak kangen juga sama papanya. Ya udah pergi sini. Ya anaknya datang, papanya datang akhirnya pulang. Ya udah Papa ke sana. Singkat cerita Papa datang. Diketok, dirangkul anaknya juga merangkul papanya. Benarnya ya Papa mau ngambil suratnya Papa di kamar. Enggak dikunci tuh kamar, indah. Ya udah masuk papanya. Dibuka lemari, cari, akhirnya ketemu. Disimpan dalam satu kotak ini. Nah, ketika ketemu kotaknya diambil, dia duduk di kasur. Duduk di kasur, dibukalah kotak itu. Satu persatu dia buka. Ternyata ketika dikeluarkan satu, dia teringat, "Loh, ini kan foto pacaranku dulu sama istriku." Dibuka lagi satunya, "Loh, ini foto pernikahanku sama istriku dulu. Bojoku dulu gak ayu ya, aku yang ganteng. Kok isa ya bojoku dulu mau aku ya." Ini kenang-kenang lagi, taruh. Dibuka lagi, ketua lagi. "Loh, ini kan DP rumahku. Ini kan dulu aku waktu gak punya apa-apa, istriku juga gak punya apa-apa, kita kerja bareng, nyicil rumah bareng. Ini kan hasil kerja keras, akhirnya bisa beli rumah ini. Ini kan DP pertama." Mulai netes, netes sampai mata. Dibuka lagi, ingat lagi, ini pelunasan mobil. Terus teringat lagi foto momen-momen di mana dia rekreasi bersama, ketika lahir anak pertama, gendong bareng, nyusul bareng. Muncul satu-satu. Tangisannya tambah deras. Dia semakin ingat bahwa masa lalu itu isinya begitu baik sama dia. Masa gara-gara gitu aja aku minta cerai. Gak lama Ustaz, dia ngambil handphone, dia telepon istrinya. Tanpa malu, egonya dilepaskan. Dia telepon istrinya, dia bilang, "Nah,
aku sayang mama. Maaf Nabi ya, aku di rumah, aku pas buka-buka foto, buka-buka kontak, aku teringat semua. Mama wis baik ke aku, mama masih nolong aku selama ini. Aku bisa kayak gini karena mama. Wis Maya gak usah cerai ya, kita perbaiki lagi, kita buat momen-momen itu jadi indah lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, memori kita masa lalu, itulah yang harusnya membuat kita semakin kokoh. Tuhan yang telah berbuat baik kepadamu pada waktu dulu, harusnya itu yang kita pegang dalam menjalani masa depan. Tuhan yang tak pernah lepaskan tangannya dalam hidup kita, harusnya kita percaya, bersandar penuh, berserah penuh bahwa Tuhan itu memang persandaran yang tepat untuk hidup kita. Setuju? Setuju, katakan amin. Ini kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara kita bangkit berdiri. Satu pujian tak terbatas kuasa. Haleluya. Yes, Lord. Semua menyanyi dengan iman, menyanyi dengan seruan hati. Hari ini yang hadapi kesesakan, pegang tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu dan berseru. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dia sedang menyendengkan telinganya untuk mendengar seruan-seruanmu. Dia juga siapkan kirbatnya untuk menampung air mata. Bapak Ibu Saudara, tidak ada beban yang berat jika Allah itu menghendakinya menjadi ringan. Tidak ada yang namanya masa sukar jika Allah itu sebenarnya menghendaki kebahagiaan. Bapak Ibu, Tuhan itu tahu yang terbaik dalam hidup kita. Kita itu terbatas. Yang bisa kita lakukan hanya berserah kepada Dia. Orang yang berserah adalah orang yang optimis. Orang yang berserah itu bukan orang yang kalah, tapi orang yang berserah, orang yang yakin, orang yang percaya bahwa hidupnya menang di dalam Tuhan. Kita bakal kasih, kita bakal kasih, kita bakal kasih, kita bakal kasih. Haleluya. Kami berseru kepadamu, kami berserah kepadamu.
bahwa hidup kami aman di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan pencuri yang baik. Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan kami terbatas. Kami tahu kami lemah. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang selalu menyertai kami. Oleh karena itu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pergumulan, kesesakan, sakit penyakit, kesulitan hidup kami, apapun yang kami hadapi, kami serahkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya dan tahu Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Tuhan sudah berikan jalan keluar dan sukacita, bahkan keteguhan dalam hidup kami. Pulang dari tempat ini kami kuat dalam menjalankan sampai apapun, karena Tuhan beserta kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami mengucap syukur buat firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Biarlah semuanya jatuh di tanah hati yang baik, dan setiap benih firman-Mu akan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Walaupun keadaan mendesak, walaupun keadaan susah, iman kami yang muncul bagaikan emas murni. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Berkati dalam pelayanan, berkati dalam keluarganya. Tuhan pakai senantiasa, penuhi dengan hikmat marifat-Mu. Dimanapun hamba-Mu ditugaskan untuk melayani, di sana hamba-Mu menjadi berkat dan menyampaikan kabar baik kepada jiwa-jiwa yang dilayani, sehingga makin banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian juga dengan setiap kami yang sudah setia hadir berdoa bersama. Kami percaya Tuhan, di hadapan Tuhan, semua yang datang dengan sakit pulang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan sudah beri kelegaan. Yang jalan buntu, Tuhan sudah buka pintu jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan akhiri ibadah doa malam kami dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang waktunya kami pulang membawa berkat Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.